berangkatnya nanti jam 2. Baik, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kami hormati Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pengawasan sediaan farmasi dan pangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dan mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita simak bersama pembacaan pokok-pokok perjanjian kerjasama oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Premi Lasari, kami silakan. Pokok-pokok perjanjian kerjasama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang pengawasan sediaan farmasi dan pangan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota. Pihak kedua adalah 1. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, 3. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, 4. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, 5. Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, 6. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, 7. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah 1. Pendataan pelaku usaha sarana produksi distribusi sediaan farmasi dan pangan, 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap produsen distribusi obat, sarana pelayanan obat, distribusi pangan, distribusi obat tradisional, dan distribusi kosmetik. 3. Pembinaan usaha mikro kecil dan menengah untuk sarana produksi industri rumah tangga pangan dan industri rumah tangga pangan atau restoran dan PKM. Selanjutnya sambutan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Gubernur yang kami hormati, seharusnya Ibu Kepala Badan yang akan menyampaikan pada kesempatan yang baik ini. Namun mohon maaf, jadi Ibu baru bisa hadir nanti siang. Jadi mohon izin untuk bisa menyampaikan sambutan dari Kepala Gubernur DKI Jakarta Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Bapak Dr. Haji Saifullah MPD, para pejabat eselon 1 di lingkungan Badan POM, para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Pemerintah Provinsi DKI, kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI,
tentang pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi dan pangan. Badan POM dalam melakukan pengawasan obat dan makanan tidak dapat bertindak sebagai single player. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan perlu bekerjasama dengan pemerintah daerah. Ekspektasi masyarakat kepada pemerintah semakin meningkat. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat semakin dituntut untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Maraknya penjualan obat dan makanan secara online memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah, apalagi banyak produk yang ditawarkan adalah produk yang tidak memiliki nomor izin edar dari Badan POM maupun produk industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki izin edar PIRT dari pemerintah daerah. Produk obat dan makanan yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM dan PIRT belum dijamin keamanan mutu dan manfaat atau khasiat. Badan POM meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan pada produsen dan distributor obat dan makanan agar para pelaku usaha dapat meningkatkan kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan dapat meningkatkan daya saing. Pada perjanjian kerjasama yang pertama tentang pembinaan dan pengawasan pangan olahan terpadu yang diimplementasikan bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menghasilkan keamanan pangan olahan siap saji di 4 pilot project, lokasi binaan dan lokasi sementara pedagang kaki lima yang merupakan UMKM yang sudah tidak lagi ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Sedangkan di lokasi yang lain termasuk pangan jajanan, buka puasa atau takjil, pangan jajanan anak sekolah, dengan adanya penurunan temuan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan yang cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir. Di data kami 2014 21%, 2015 12% dan 2016 6,7%. Harapan kami dengan adanya kerjasama ini, pelayanan pemerintah akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan masyarakat akan lebih terjamin dalam mengkonsumsi obat dan makanan, serta pelaku usaha dapat meningkatkan mutu produk dan semakin berdaya saing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dr. Insinyur Pendika Bugito MSD. Terima kasih. Selanjutnya sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, kami silakan. Yang saya hormati Pak Deputi, Pak Pontri, kadang-kadang contekannya sudah salam. Dan itu jajarannya ada Dewi, Kepala Balai Besar DKI, Pak Sekda, Asisten, Biro, Kepala Dinas, lengkap ini. Kelautan, UMKM, juga Dirut Pasar Jaya dan jajaran yang hadir. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih memakai baju Betawi. Nah, saya bukan curang, hari ini juga boleh pakai batik Jakarta. Jadi ini batik Jakarta. Kalau batik Betawi itu kan biasa kan kerak telur, ondel-ondel, Monas gitu ya. Kalau ini baju batik Jakarta. Ini burung, namanya burung kipasan belang. Udah susah ketemu di Jakarta. Lalu ya, ada di sini. Kita lagi cari belum ketemu. Bunganya namanya nona makan siri.
sangat mendukung kerjasama yang sangat baik dengan BPOM nama ini. Ini juga kita rapatkan untuk proses itu. Nah, tinggal kita harus tegas saja. Pabriknya yang harus kita cegah. Namanya Pak Irwandi udah ngomong. Kita juga berusaha sebanyak mungkin dimasukkan di dalam smart city yang ada stempel BPOM. Termasuk Lengkang Jakarta juga ada contoh yang baik. Kita juga ada mulai menyediakan gerobak-gerobak aluminium jenis steel. Kita harap gerobak-gerobak penjualan di itu pun sudah ada register. Nah, kita kenapa perlu link ke smart city? Kami ingin nanti masyarakat waktu lihat kode itu dia bisa cek. Karena kalau enggak harus palsukan. Nanti beranak pinak tuh tampak BPOM itu. Lalu berpikir nanti biar bisa dikontrol. Kalau dengan ada smart city, masing-masing rumah makan akan periksa ini benar atau tidak. Kalau tidak benar, ya kita penjarain. Saya harap BPOM bantu juga untuk berarti memasukkan tulisan BPOM. Nah, kita juga harapkan untuk pengecekan barang ini dipermudah. Saya nggak tahu teknisnya bagaimana. Kita bersedia menjadikan seluruh PTSP ada pasar kami. Jadi disediakan tempatnya untuk BPOM supaya gampang untuk dilatih. Kita tidak mau risiko orang kena kanker karena makanan. Usia hidup orang Jakarta sekarang sudah lumayan. Orang selatan tuh sampai pusat kalau nggak salah bisa 79 tahun. Yang lain 78. Kenapa kita cuma jatuhnya 78 rata-rata? Karena kepotong Pulau Seribu 76 tahun. Itu kita lagi dorong juga. Kita lagi minta manfaatkan kapal supaya bahan pokok yang dikirim ke sana harganya sama dengan kita. Kita juga lagi minta tambah kapal supaya orang Pulau Seribu naik kapal KTP di sana nggak bayar. Sekarang KTP Pulau Seribu naik Transjakarta tidak bayar. Ini untuk mendorong mereka punya kehidupan. Kita juga lagi membangun budidaya ikan di sana, masuk rusun supaya ada buka usaha bagi hasilnya dalam buat mereka. Tapi semua formalin ikan semua kan harus ketat ini. Kita nggak mau toleransi, berarti kita harus tindak tegas. Indeks pembangunan manusia DKI sudah mencapai 78,99. Kalau internasional yang baik kan 80. Berarti kita hanya kurang 1,01. Tahun lalu, saya harap tahun ini sudah kejar, tahun depan bisa capai angka 80. Jadi bagi saya itu sederhana. Buat visi sebuah daerah itu adalah bukan bicara modern, apa itu susah diukur. Bagi saya yang target utama adalah manusia. Ukurnya pakai apa? Indeks pembangunan manusia. Nah, BPOM ini ada hubungan sangat ketat dengan bicara kesehatan. Belum lagi obat-obatan, pasar pramuka satu kotak isinya bisa ada yang asli, ada yang palsu, ada yang lebih murah. Ya saya kalau beli obat soalnya saya ngerti. Ya boxnya seperti apa, alat kesehatan, nah ini juga harus kita jaga bersama. Saya yakin kerjasamanya akan membuat kita, membuat orang Jakarta lebih sehat. Dan buat BPOM, Pak, Bapak jadikan jadi ajang promosi, murah promosi. Kalau Jakarta berhasil, yang banyak akan ikut. Jabodetabek semua ikut, semua akan mudah jalan. Kami siap perintah saja, maunya seperti apa. Tapi yang penting BPOM mainnya mesti fair juga. Kalau nggak, ngeluh UMKM. Maunya mereka juga kesehatan, maunya punya sendiri mobilnya. Wah, ini berantem nih. Saya tidak peduli punya siapa, yang penting fungsinya, kerjasamanya. Jadi kalau kita nggak mampu ya lagi siapa yang mampu. BPOM boleh pakai semua kantor kami, PTSP semua kantor kita dari zaman. Bapak Ibu nggak usah buka kantor, nggak usah repot. Kasih tahu kami bisa menyiapkan apa saja. Program ada. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Harusnya saya nggak di sini, saya ada rapat sebetulnya. Apa sih? Tadi lanjut sama ya? Barang juga. Oh ya udah, nanti tak terlambat saya. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama penandatanganan perjanjian kerjasama tentang
Masa dari Baik Bapak Ibu dan